ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting kami siang ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat beliau, berkat tamunya kita dapat mengikuti Zoom secara daring. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sebelum memulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Untuk Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa untuk kepala sejenak, berdoa menutup berdoa selesai. Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan pagi ini kita awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohon kepada untuk memberikan arahan sepatah atau dua kata-kata kepada kita semua. Aku bergelombang ya. Mohon kepada kepala sekolah atau mewakilinya, mohon untuk memberikan arahan kepada kepala sekolah. Siapa di sini yang mewakili ibu kepala sekolah? Kepada Ibu Ainun mohon untuk memberikan arahan sepatah dua kata-kata tentang kegiatan ini. Kami silakan. Nggak dengar suaranya, suaraku terdengar. Hah? Masuk Bu Ainun. Kan? Bu Ainun, suaranya Dengar ya? Masih hidup juga. Kepada Bu Ainun dipersilakan Bella. memberikan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun SAG. Saya adalah bagian dari guru SMP Negeri 1 Sarolangun. Saya mewakili dari teman-teman semua. Pokoknya kami mendukung peran CGP atau 2 orang guru SMP Negeri 1 Sarolangun yang ikut menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Kami selalu mensupport harapan kami untuk kedepannya sekolah ini jauh lebih baik dari ada yang sekarang, karena memang didukung oleh para CGP yang insya Allah akan selesai nantinya. Dan harapan ke depan bagi yang kita yang belum lulus bisa mengikuti guru penggerak, mengikuti program guru penggerak ke depannya, sehingga bisa meningkatkan mutu sekolah SMP Negeri 1 Sarolangun ini menjadi jauh lebih baik. Ya, itu dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ainun yang telah mewakili kepala sekolah
memberikan arahan, mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Untuk selanjutnya, penyajian materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang bernama Ibu Sri Hawati. Kepada Ibu Sri Hawati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Meli Sujani atas waktunya dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Saya terima kasih banyak atas dukungannya. Baiklah ibu-ibu semua, di sini saya bukan menggurui tapi kita sama-sama saling berbagi ya ibu-ibu, Bapak Ibu semua. Karena materi kita ini adalah tentang budaya positif, nantinya akan kita terapkan kepada peserta didik kita semua ke depannya. Baiklah Bapak dan Ibu semua, saya izin share screen untuk menampilkan materi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, sudah terlihat materi saya? Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah bisa. Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai menyampaikan. Mungkin ada Bu Delpi yang baru masuk, kita coba. Oh baik, baiklah Bu Meli. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah bergabung pada siang ini. Mohon maaf Bapak Ibu Guru, kita minta waktunya kepada Ibu Delpi memberikan sepatah atau dua kata-kata untuk memberikan arahan tentang kegiatan kita ini, materinya tentang budaya positif. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami berikan waktu dan tempatnya. Kepada Bu Delpi kami beri waktu untuk memberikan arahan sepatah dua kata-kata. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Udah berapa orang yang bergabung nih sekarang? Sudah 14. Oh, kalah. Berarti udah melewati target yang telah ditentukan, yang telah yang target minimal lah. Kemarin tuh 10 orang ya? 10 Bu, iya. Oke lah. Ya, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu, aku lagi di SMP 36, lagi berisik jadi saya keluar. Ya, bagi-bagi. Mungkin nanti sampai kedengaran enggak Bapak Ibu? Dengar Bu, dengan cukup jelas. Iya, mungkin nanti untuk selanjutnya nanti mungkin saya nggak bisa mengikutinya karena kita ada acara juga MKKS. Jadi tapi untuk Zoom ini saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang ikut di sini. Dan juga tak lupa kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat bergabung di Zoom ini dengan sehat walafiat. Bapak Ibu, sekali lagi yang ikut bergabung di Zoom ini terima kasih karena saya anggap itu adalah motivasi yang sangat besar bagi teman kita Ibu Sri Harwati dengan Ibu Meli. Tanpa dukungan kita, mereka itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ini adalah kebersamaan kita semua. Jadi siapapun yang mengadakan hal-hal seperti ini, hendaknya semuanya kita sama-sama mendukung. Kepada Ibu Sri Harwati dengan Ibu Meli, saya mengucapkan selamat untuk Zoom-nya dan juga mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Untuk bagi berdua, semoga nanti menjadi guru yang hebat, yang dapat menjadi motivator yang bagus di SMP 1 Sarolangun. Jadi Bapak Ibu, karena kami mau ada acara, saya berharap nanti kepada kita yang ikut Zoom ini, tolong memberikan respon yang baik, mendukung sampai acara mereka berdua ini selesai. Jadi karena kita hanya bisa memberikan dukungan dan motivasi yang
besar kepada mereka demi untuk kemajuan dan juga kelancaran pembelajaran mereka di CGP. Saya harap semuanya seperti itu Bapak Ibu. Karena kami juga ada acara, mudah-mudahan nanti Jum ini berlangsung dengan baik, semua berespon positif. Saya sebagai Kepala SMP 1 Sarolangun, jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekolah yang telah memberikan arahan dan supportnya. Semoga kegiatan Ibu di MPKS berjalan sukses dan kami pun kegiatan hari ini berjalan dengan sukses. Terima kasih Bu Desi Tambah. Nah, ini ada yang tangan Ibu Pipin dan Ibu Betty. Apa ada masalah? Ada angkat tangan di sini. Halo Bu Pipin dan Bu Betty. Di sini di layar ini Ibu Betty dan Ibu Pipin mengangkat tangan. Apakah ada masalah? Apa ada yang ditanyakan? Bu Meli, Ya. suaranya agak suring dikit Bu Meli. Suaranya agak suring. Mungkin gini ya Bapak Ibu semua, mungkin saling berdekatan itu sepertinya Ibu-ibu untuk HP-nya jadi storing atau di mute dulu Bapak Ibu. Kalau berdekatan di mute dulu, nanti kalau mau menyampaikan pendapatnya baru dibuka mikrofonnya. Mulai kita kembali ke materi, yaitu Bu Sri Harwati. Kepada Bu Sri kami akan memberikan materi, memaparkan materi yang telah disampaikan. Baiklah Bapak dan Ibu, mohon izin saya share screen materi ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada materi kali ini kita akan berbicara tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif Bapak dan Ibu. Ini implementasi keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah Bapak dan Ibu. Oh, enggak mau tadi. Ini. Maaf Bapak Ibu sebentar ya. Ini gimana? Di hidden dulu. Buka ke sini. Nah, baca ini klik ini nih. Enggak nampak tapi Ini. ini ada kamera yang apa tuh? Fokus baca. Baiklah Bapak Ibu, ini tidak perlu sebenarnya, tapi ini saya tampilkan, kita sudah kenal semua Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, untuk berikutnya, seorang guru harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Nah, ini kita membahas tentang budaya positif terlebih dahulu Bapak Ibu, karena kita akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita agar nantinya bisa menciptakan siswa-siswi yang luar biasa. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita Bapak dan Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita? Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa? Ini kita masuk ke keyakinan kelas ya Bapak dan Ibu. Nah, karena ini akan dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu wali kelas nantinya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Peraturan kelas saja. Untuk mewujudkan budaya positif, perlu adanya musyawarah untuk membuat keyakinan kelas. Karena dengan keyakinan yang dibuat dari kita untuk kita adalah hasil mufakat bersama sehingga lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama harus kita lakukan adalah tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. Kemudian eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, ambil kesimpulan dari ide murid. Yang keempat, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tanda tangan kontrak keyakinan kelas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kemarin sudah ada yang buat di kelas atau di sekolah kita, di sebagian kelas Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas itu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibuat oleh siswa dan wali kelas. Kemudian medianya bisa kita gunakan papan triplek ya ataupun karton. Kemudian gantilah kata-kata dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kalimatnya harus singkat dan bermakna dan diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu keyakinan kelas kita yang nantinya akan kita buat ya Bapak dan Ibu. Di sini kalimatnya singkat. Masuk ke kelas tepat waktu. Jadi Bapak Ibu ini gunakan kalimat-kalimat positif ya Bapak dan Ibu, tidak boleh dalam bentuk kalimat larangan. Yang kedua adalah menghargai teman dan guru. Yang ketiga, ciptakan suasana nyaman pada saat jam pembelajaran. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, salam tegur sapa. Jadi sifatnya kalimatnya berbentuk positif Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya ambil dari YouTube ya internet Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, ini bisa dalam bentuk karton maupun papan triplek Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu saya ingin juga menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru kepada murid menurut Dan Gossen. Kelima posisi kontrol yang umum terjadi selama ini Bapak dan Ibu itu adalah posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan berikut ini uraian 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin sekolah Bapak dan Ibu. Nih, posisi yang pertama Bapak dan Ibu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak dan Ibu. Patuhi aturan saya. Atau awas. Kamu selalu saja salah. Kamu lagi dan kamu lagi. Nah, itu adalah kalimat penghukum Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Menggunakan keheningan, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Nah, dari dua contoh nih Bapak Ibu ya, ini adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Masih ada lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai teman Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid
guru mengontrol murid, guru akan berkata seperti ini Bapak dan Ibu. Ayo, bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi guru sebagai teman Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu adalah posisi guru jika menjadi seorang pemantau Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini adalah posisi guru sebagai manajer Bapak dan Ibu ya. Nah, dari 5 posisi kontrol guru terhadap murid, nanti akan kita bahas Bapak dan Ibu ya, melalui tanya jawab. Ini saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Tidak bisa dipungkiri, kita di sekolah adalah banyak menghadapi siswa yang bermasalah ya Bapak dan Ibu selama ini. Ternyata ini menurut dosen tadi ada 3 segitiga restitusi untuk penyelesaiannya. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam dialog 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, kita wajib menstabilkan identitas mereka anak murid kita. Kemudian yang kedua, kita harus membuat validasi tindakan yang salah menjadi validasi tindakan yang benar. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi Bapak dan Ibu. Kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama di dalam kelas. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama ini adalah yang mendatar di bawah, menstabilkan identitas Bapak dan Ibu. Di sini seseorang atau guru itu mengucapkan kepada anak didiknya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini jika kita menghadapi siswa yang bermasalah Bapak dan Ibu ya. Setelah itu kita lakukan tindakan yang kedua Bapak dan Ibu. Ini validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena seseorang anak itu Bapak dan Ibu melakukan sesuatu pasti ada keinginan yang mereka akan lakukan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah ini masalahnya selesai, kita baru menghubungkan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat siswa bersama wali kelasnya, atau kita buat keyakinan sekolah lah Bapak dan Ibu ya. Tapi kita awali dari kelas terlebih dahulu. Di sini ada kalimat kita menghubungkan ke keyakinan kelas. Apa yang telah kita sepakati bersama nak, misalnya begitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di dalam keyakinan kelas itu kan ada. Kita buat bersama, nanti Bapak Ibu kesepakatan bersama siswa, pasti dia akan mengerti dan bisa menjawabnya Bapak Ibu, dan dia akan menyadari semua kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dan konsekuensinya pun dia paham apa yang akan dia terima gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini adalah segitiga restitusi, cara seseorang guru menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat video
yang telah kami buat bersama siswa Bapak Ibu. Ini cara-cara menangani permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Tersebut flip lah itu tidak bisa ya Bu? Tidak bisa nih Bu. Keluarkan dulu. Yang tadi? Bentar ya Bapak Ibu, ini sepertinya ada kesalahan. Oh. Stop sharing ya Bu Meli? Iya, stop sharing. Ini, kemudian ini ya. Ya, iya. Ini sampai aku coba aku ngerekam. Itu udah bisa recorder. Ada layar itu namanya. Lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Harwati. Saya dari SMP Negeri 1 Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai studi kasus siswa SMP Negeri 1 Sarolangun dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam video ini saya akan menampilkan 2 studi kasus mengenai yang pertama, siswa selalu kehilangan pena pada saat jam belajar. Yang kedua, siswa sering terlambat ke sekolah. Selamat menyaksikan. Ya, ini tahu nggak kenapa tadi Ibu suruh kuliah segala belajar Ibu harus ada Ibu? Karena kami salah. Apa salah kuliah tadi? Tertidur jam informatika. Tertidur jam belajar Ibu kan? Tapi tidurnya bukan sekali kuliah, sering nih kuliah. Beberapa kali pertemuan kuliah sering tidur di saat pelajaran Ibu ya, entah pelajaran lain. Ya kan? Menurut kuliah tertidur di saat belajar itu boleh tidak? Baik tidak? Tidak kan? Ada tidak orang sambil belajar sambil tiduran? Tidak kan? Nah, tidak apa-apa lah kurnia. Semua orang pasti mempunyai kesalahan. Bukan kurnia guys. Ibu pernah juga salah ya. Tapi jangan sering ya kurnia ya. Sekarang Ibu tanya atau Ibu minta dengan kurnia ceritakan apa yang buat faktor kurnia itu sering malas atau tidur saat belajar. Kira-kira apa? Ceritakan dengan Ibu ya. Saya mengaku salah bahwa malam tadi saya begadang dan main game sampai lupa waktu hingga jam. Apa tiap malam main game tuh? Hah? Tiap malam main game? Iya. Tiap malam. Kemungkinan iya. Orang tua Kurnia tahu tidak? Tidak tahu? Kurnia main itu di dalam di depan TV atau di kamar sampai orang tuanya tidak tahu ini Kurnia sampai begadang sampai jam 12 malam itu. Main di kamar. Main di kamar. Pasti diisi terus. Orang tua. Iya. Nah, kalau macam itu tidak bisa macam itu terus tiap malam harus tidur. Akhirnya berpatah tidur sampai pelajaran entah pelajaran Ibu, apa pelajaran Ibu atau pelajaran lain? Ibu tanya, apa pelajaran Ibu atau pelajaran lain? Sering di pelajaran MTK juga. Oh, MTK juga. Dah, aku salah tuh ya. Jadi mulai sekarang Ibu tanya dengan Kurnia lagi. Kira-kira dari Kurnia ya ada solusi. Gimana solusinya? Jangan Kurnia itu jangan tidur terus. Mulai ke depannya saya akan mengubah jam tidur lebih cepat. Nah, berarti atur waktu, buat di dinding itu jadwal. Yang sekian harus tidur, ya. Jam 8 tidur atau sholat isya dulu, sampai jam 9. Atau pernah baca buku dah atau belajar dah? Nah ya. Tapi ranking tidak merosot kan? Ranking tidak turun kan? Hah? Turun sih. Turun kan akibatnya selalu gadang terus kan? Nah, berarti pertama buat schedule atau jadwal tempel di dinding atau buat catatan ada api kan ada alarm kan? Jam sekian makan, jam 7 makan atau sholat maghrib, udah itu jam 8 buat kayak itu sampai pagi jam 5 bangun lagi, alarm nih buat di HP itu, buat alarm ya. Itu solusi pertama ya, jangan tidur terus kalau Kurnia tidak bisa buat alarm, minta tolong dengan orang tua. Ingat ya Mak, siapa manggil Mama? Mama bangunin kami kalau kami kesiangan, bangunin kalau kami terlalu malam, tolong ingatin Mak. Atau jam sekian Mama harus ambil HP kami.
ya. Biar mama megang HP jam 9 sampai jam sekian harus mama pegang HP. Dan tapi ini lagi, kita kan sudah sepakat di kelas, jangan sampai di saat belajar itu ganggu teman. Akibatnya kan ganggu teman kan. Kita kayak kesepakatan tidak ada yang buat aturan baru atau buat perangai yang tidak ya kan. Di sekolah manapun kayak pasti ada aturan kelas. Kalau tertidur rasanya ngantuk, izin dengan ibu, bu permisi keluar bentar mau cuci muka, boleh sambil cuci muka sudah makan permen boleh ya, boleh kan. Nah sudah itu ini sudah itu kalau kayak Nian ngomong dengan ibu bisik-bisik, bu kami ngantuknya kayak mana nih, boleh jangan belajar dan ibu nerangkan boleh kan, bisa ya. Kan sudah ada kayak apa nih kesempatan kelas nih ya kan, janji ya, apa janjinya? Tidak akan mengulangi lagi di saat jam kita maupun jam belajar lain, tidak boleh tidur di kelas. Jadi lebih baik ya, semangat ya, bisa ya. Nah, mudah-mudahan sudah pertemuan ini punya jadi baik, siswa yang baik lagi dan rankingnya nurun, tetap belajar ya. Nah, kembali ke kelas, sudah itu belajar kayak biasa. Jangan sampai gara-gara ini nurun drop, tetap jaga kesehatan, oke? Ya, kita kata. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara pedianya ada? Suara video Bu Sri ada? Bu Sri datang, Bu Sri? Bu Sri? Bagaimana Bapak Ibu, suaranya sudah bisa didengar? Suara video? Bapak dan Ibu. Enggak muncul suaranya ya Bapak dan Ibu? Ya, suaranya enggak keluar videonya. Oh. Bapak Ibu yang di ruang guru bagaimana? Suaranya muncul tidak ya? Suaranya tidak muncul, Bu. Iya, ya. Gimana Bu Meki ya? Nah, baru muncul. Ini nggak muncul. Sudah muncul Bu Baiti? Sudah, Bu. Tapi suara videonya nggak muncul. Ngapa menyukur ada kata suara ya? Ngapa? Memang di mute-nya ya? Memang di style itunya? Ya? Ada dengar apa sih katanya? Yang berisik lagi. Video tidak dengar. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau untuk videonya di rekaman Ibu Sri ini sudah ada, cuma di laptop Ibu Sri pengaturan ini yang tidak muncul. Bagaimana Bu Sri? Apa lanjut nih? Nanti biar habis. Sudah habis ini tuh. Oke Bapak dan Ibu, memang sepertinya ada gangguan ya Bapak dan Ibu, kok tidak terdengar suaranya. Tapi itu tadi adalah video tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tadi. Yang pertama tadi ada 3 tahap ya Bapak dan Ibu. Nanti bisa saya share materinya ke grup Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu.
Nah, Bapak dan Ibu, itulah tadi sepertinya materi kita sudah habis. Nanti kita refleksi bersama-sama. Nah, sesi berikutnya akan saya serahkan kepada Ibu Meli Suryani untuk memandu acara diskusi dan tanya jawab Bapak dan Ibu. Silakan Bu Meli. Terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memaparkan presentasinya tentang budaya positif. Bu Sri, laptop Bu Sri. Untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, bagi yang belum paham atau yang mau memberikan saran serta kritikan atau mau menanyakan tentang budaya positif, kami berikan waktu. Untuk budaya positif ini kami rasa Bapak Ibu guru sudah melaksanakannya ya, karena Bapak Ibu guru sudah senior, banyak yang senior di sini ya. Kepada Bapak Ibu, Bu Sri, laptop Ibu. Mohon maaf, ini ada storing sedikit karena kami berdekatan, jadi storing masuk ke laptop kami. Kepada Bapak Ibu, masalah budaya positif ini mari kita diskusi atau memberikan saran boleh, masukan boleh. Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Sri Harwati tentang budaya positif ini ada posisi kontrol dengan resolusi. Kepada Bapak Ibu, untuk sistem diskusi, bagi yang bertanya, mohon Bapak Ibu yang lain mematikan mikrofon ya, biar berjalan diskusi kita untuk menghargai teman-teman yang mau bertanya. Untuk bertanya, silakan klik gambar tangan di bagian bawah ya. Gambar tangan, kalau yang mau bertanya silakan klik gambar tangan itu, angkat tangannya. Silakan Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada yang mengangkat tangan, risen tangan, yaitu Bu Surniwati. Kepada Bu Surniwati, senior kami minta arahan atau boleh pertanyaan tentang budaya positif atau pengalaman tentang budaya positif yang ada di kalangan siswa kita ini. Apa yang perlu kita pecahkan bersama atau kita rembuk? Contohnya tadi Bu Sri tadi kasus anaknya. Bu Sri, kasus anak Ibu Sri tadi apa Bu Sri? Tadi ada 2 kasus ya Bu Meli Suryani. Yang pertama itu adalah kasus siswa yang sering terlambat pada saat apel ataupun masuk ke kelas. Kemudian yang kedua tadi masalah siswa yang selalu kehilangan pena Bapak dan Ibu. Jadi itu sudah suatu masalah yang kita hadapi setiap saat lah kalau di kelas Bapak dan Ibu. Jadi saya selesaikan dengan anak dengan segitiga restitusi bersama siswa yang bersangkutan Bapak dan Ibu. Nah, itu contoh kasus yang diminta oleh CGP, memberikan 2 contoh kasus dari Bu Sri. Kalau Bu Sri tadi budaya yang selalu kita ketemui setiap hari atau menjadi generasi ya, terlambat walaupun di apel atau di kelas, dan juga maling pena atau mengambil pena. Kalau saya contohnya sama, pertama terlambat datang ke kelas, yang kedua tadi contohnya sebenarnya video saya mau diputar cuma ada masalah jaringan tadi. Yang kedua contohnya membuang sampah, itu masalah budaya negatif, tapi kita di sini untuk memberikan solusi atau permasalahan itu bagaimana cara menyelesaikan anak-anak yang selalu membuat budaya negatif. Kepada Ibu Surniwati, waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya udah keluar Bu. Suara Ibu udah keluar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Terlebih dahulu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu calon guru penggerak
setelah mendengarkan paparan dari materi yang sudah disajikan barusan, saya ini ingin bertanya Ibu, karena anak-anak kita ini memiliki karakter yang bermacam-macam dan juga memiliki perilaku yang berbeda-beda. Nah, di sini saya ingin menanyakan, ada beberapa di antara siswa kita memiliki permasalahan yang kita hadapi, seperti anak-anak ini suka mengambil barang teman di dalam kelas. Contohnya peralatan belajar mereka seperti pensil, pena, dan yang lainnya. Nah, 1 kali, 2 kali sudah kita peringati dan bahkan kita panggil, tetapi besok Ibu yang lain lagi yang berbuat. Nah, hal seperti ini bagaimana kita mengatasinya di sekolah? Itu. Yang kedua, anak sering permisi. Permisinya bukan 1 kali, 2 kali, kadang dalam satu pelajaran. Nah, bagaimana pula kita mensiasatinya hal yang seperti ini? Ini banyak terjadi pada anak kita yang laki-laki. Kalau yang perempuan jarang berbuat seperti itu. Nah, inilah pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk sementara. Mohon Ibu Sri atau Ibu Meli mungkin bisa menjelaskannya kepada kami. Nah, sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sur yang telah memberikan 2 pertanyaan sekaligus. Kita batasi pertanyaan dulu ya. Kita tanya dulu apakah soal dulu langsung jawab atau kita tampung pertanyaan 3 pertanyaan baru kita jawab sekaligus. Gimana? Satu-satu aja Bu Meli Suryani. Karena Ibu Sur sudah 2 pertanyaan ya. Oke Bapak Ibu, pertanyaan Bu Sur pertama, ini contoh kasusnya gini. Ada anak yang suka mengambil barang teman seperti pena, tapi terus menerus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang kedua, permasalahannya permisi di saat jam pelajaran. Siasat kita seorang guru itu bagaimana? Mungkin nanti seandainya kita di sini bukan mencari kelemahan atau apa? Boleh bagi Bapak Ibu, ini pengalaman kita bersama, boleh kita sharing pengalaman bagaimana penyelesaian kasus seperti ini berdasarkan budaya positif atau resolusi yang telah Ibu Sri paparkan tadi. Mungkin kami dari calon guru penggerak dulu mencoba untuk menjawab pertanyaan Bu Sur tentang pengalaman Bu Sur ini. Ini sebenarnya bukan pengalaman Bu Sur saja ya, tapi pengalaman kita semua. Semua guru pasti mengalami ini, walaupun tidak tiap hari. Mungkin Ibu Sri duluan atau saya duluan? Boleh Bu, saya coba. Oke, silakan Bu Sri. Baiklah, terima kasih Mem atau Mem Sur, salah satu guru senior yang ada di SMP 1. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba untuk memberikan solusi atau kita saling diskusi ya Mem ya. Tadi banyak masalah atau seperti yang pertama tadi adalah seringnya kehilangan barang dan Bapak dan Ibu. Jadi kedua tadi sering permisi dan jarang masuk kembali, tidak Bapak Ibu ya. Jadi dari 2 pertanyaan itu langkah awal yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu, kita tadi sudah membuat yang pertama itu yang kita buat tadi adalah perjanjian kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Makanya sebagai wali kelas nanti kita akan berusaha membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa kita, apa kira-kira perjanjian mereka dalam pada saat jam belajar itu, apa yang akan kita terapkan. Misalnya tidak keluar pada saat jam pembelajaran, kemudian tidak harus menghargai milik atau barang teman. Jika meminjam harap dikembalikan. Hal-hal positif seperti itu yang akan kita buat nanti Bapak dan Ibu guru dijadikan menjadi keyakinan kelas bersama. Jadi nanti andai kata siswa itu melanggar misalnya masih juga dia mengambil pena atau masih juga dia keluar tanpa masuk kembali. Jadi nanti pas kita selesaikan
kita panggil siswa itu dengan menggunakan segitiga restitusi Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tadi, ada 3 tahapan, itu akan ketemu akar masalahnya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama kita memberikan apa namanya tuh, yang pertama itu apa tuh Bu Meli, menstabilkan apa, nah ini ya Bu ya, saya share dulu ya Bapak dan Ibu sekalian untuk menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan. Ya, ini saya share lagi Bapak dan Ibu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, tunggu sebentar ya, PPT-nya kok tidak mau muncul ya. Kok saya tidak pandai men-share ya? Bisa? Tidak bisa Bu. Tidak muncul. Sudah muncul Bu Sor? Video saya. Videonya belum Bu. Belum. Nih coba. Windows nih, Windows. Tidak ada di situ Bu Meli. Nah, Ini tadi, coba ini. nah, klik dulu. Terus, Klik ini lagi. terus Nah, baru share ya. Iya. Nah Bapak Ibu, ini saya share lagi supaya lebih jelasnya. Kemana kok banyak kali Bu Meli? Bukan ini saya. Nih. Mana Bu tadi? Dulu. Salah Bu Meli, bukan. Muncul di sini ya. Satu diklik. Nah, klik share. Nah Bapak dan Ibu, sudah munculkah Bunda Sur? Ya, sudah. Ini dia. Ini adalah salah satu cara atau langkah kita menyelesaikan permasalahan dari anak kita tadi, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita memberikan penjelasan kepada anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahannya. Dan kamu bukan satu-satunya. Supaya dia mempunyai apa ya, tidak merasa itu Bapak Ibu ya, tidak merasa kecil hati. Jadi di situ kita bangkitkan dulu dia, oh ternyata kesalahan dia tidak terlalu ini, tapi kok ternyata nanti akan kita setelah dia menyadari akan kesalahannya, kita langsung ke sini Bapak dan Ibu. Validasi tindakan yang salah. Maksudnya begini, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Apa cara yang lebih efektif selain apa yang kamu, misalnya dia mau pena, tidak punya pena mau menulis. Apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan itu tanpa harus mengambil pena temanmu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi itu tujuannya validasi tindakan yang salah tadi, kita cari kira-kira apa menurut dia itu yang benarnya bagaimana. Nanti pasti dia akan menjawab Bapak dan Ibu. Kemudian di sini langsung kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat bersama mereka. Nah, setiap kelas nanti akan kita buat ini Bapak dan Ibu ya, karena tujuannya banyak untuk mendisiplinkan siswa. Nah, itu dimulai dari kelas dulu Bapak dan Ibu, dimulai dari keyakinan kelas yang ada. Jadi dia harus ada kontrak taken. Kira-kira kalau ada pelanggaran apa yang harus dia terima gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti dia akan, oh iya Ibu ternyata saya salah. Pada saat validasi tindakan dia akan merasa kesalahannya di mana Bapak dan Ibu. Nah, di sini dia akan menyadari bahwa dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang dia buat bersama-sama guru, wali kelas, dan teman-temannya. Akhirnya dia akan menyadari dia melanggar poin berapa dari keyakinan kelas itu gitu Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu dia akan menyadari, nah kalau dia sudah menyadari Bapak dan Ibu, dia akan muncul dari dalam dirinya sendiri itu. Kalau selalu kita tegur, hanya kita tegur, tidak muncul dari dalam dirinya, setiap waktu anak pasti akan mengulang lagi perbuatannya. Jadi intinya gini kita Bapak dan Ibu, bagaimana membangkitkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dalam diri anak itu muncul gitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu kita nanti kalau sudah dia muncul dengan sendirinya, kita tidak perlu lagi terlalu memonitor sampai luar biasa gitu Bapak dan Ibu, karena dia sudah punya dari dalamnya itu sudah punya apa yang diyakini di kelas, apa perjanjiannya. Nah, dia sudah tahu itu Bapak dan Ibu. Itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan atau perbuatan yang tidak diinginkan kita gunakan itu Bapak dan Ibu ya. Nah, di situ juga tadi Bapak Ibu ada posisi kontrol manusia itu ada 5. Ada 5 ya Bu Meli, di sebelah mana nih?
tunggu. Di situ Bapak dan Ibu posisi kontrol guru itu banyak sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai alimah tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi nanti menurut Bapak Ibu semua posisi kontrol mana yang Bapak Ibu selama ini sudah saya dilakukan? Jujur, kalau saya Bapak dan Ibu selama ini melakukan posisi kontrol yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi saya memberikan hukuman. Jadi kalau anak itu membuat kesalahan, saya panggil. Nah, kamu lagi ya. Nah, ternyata kamu tidak mau berhenti. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ternyata dari pembelajaran tadi, posisi kontrol yang tepat itu Bapak dan Ibu guru nanti akan kita bahas di berikutnya. Nah, mungkin ada Memsur juga bisa memberikan masukan. Mana menurut Memsur yang selama ini sudah kita lakukan Memsur dan ibu-ibu yang lainnya. Nah, mungkin itulah jawaban saya ya Bu Sur atau Memsur untuk Bapak Ibu semua dari penyelesaian masalah yang Mem tanyakan dari dua topik tersebut. Dari saya sekian, saya ucapkan terima kasih. Lanjutkan dengan Bu Meli. Bentar ya, sebelum saya memberi tambahan, sebelum Bu Sur menanggapi, kami minta rekan-rekan yang ada dalam Zoom ini, apakah ada yang pendapat lain selain yang dipaparkan oleh Bu Sri tentang bagaimana solusinya? Tidak mesti harus dengan resolusi apa tadi itu budaya positif yang Ibu Sri sampaikan, boleh berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Bagaimana menghadapi anak yang terus mengambil barang ini atau sering terlambat nih? Kami kembalikan kepada teman-teman yang di sini berbagi pengalaman. Siapa yang bisa berbagi pengalaman, silakan angkat tangan. Sebelum kita kembali dulu Bu Medi. Bu Medi, bisa saya menanggapi sedikit dari penjelasan dari Ibu Sri Harwati? Ya. Silakan Bu Sur. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Sri sebagai guru penggerak, luar biasa penjelasannya. Ya, terima kasih. Kemudian di sini Ibu, saya dapat mengambil makna atau kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Harwati. Pertama, ini saya nanti juga akan menjadi sebagai wali kelas, itu kelas 9. Kalau sudah saya amati dari yang penjelasan Ibu Sri, maka saya dapat mengambil beberapa hal penting di dalam ini, terutama menghubungkan dengan kesepakatan kelas. Dari apa namanya ini tadi, posisi apa tadi Ibu Sri mengenai 5 posisi kontrol guru ya? 5 posisi kontrol tadi, iya. Kita akan merancang nanti kesepakatan kelas beranjak dari segitiga restitusi ya. Kita akan nanti salah satunya termasuk di sana adalah menyatakan itu atau membuat keyakinan kelas untuk ke depan, terutama untuk kelas 3. Berarti kita sudah paham tentang siswa kita ini karena sudah 3 tahun dia belajar, siswa yang mana yang masuk ke kelas kita nanti. Berarti kita beranjak menyusun keyakinan kelas, perilaku-perilaku seperti apa yang paling menonjol pada siswa kita. Nanti itu kita masukkan ke dalam peraturan keyakinan kelas, tetapi nantinya bersifat mendidik dan juga anak istilahnya di situ mengajak, tidak menimbulkan apa namanya mengambil makna dari kesepakatan kelas itu memang dirancang dari awal, mulai dari perilaku yang sering diperbuat oleh siswa, kemudian kita munculkan bahasa yang baik dan menarik bagi siswa, sehingga dia nanti tidak mengulangi perilaku yang kita anggap tadi yang tidak baik itu. Jadi dia merasa tidak ada di punishment atau tidak ada merasa dihukum di dalam itu gitu. Maka itu nanti akan timbullah suatu enjoy bagi anak kita, dan bagaimana menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang timbul dari baik itu dari intrinsik dari dirinya maupun ekstrinsik yang ada di dalam diri mereka. Nah, terima kasih sekali lagi penjelasan kepada Ibu Sri. Ya, memang betul-betul guru CGP memberikan inovatif dan kreatif yang dapat dikembangkan bagi guru-guru yang belum mengikuti CGP ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Sri atas saran dan masukannya dan juga materi yang sudah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ke depan
banyak generasi-generasi CGP yang akan muncul berawal dari Ibu Sri dan Ibu Meli. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sur yang telah menerima jawaban dari Bu Sri. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain berbagi pengalaman tentang budaya positif ini. Silakan. Silakan angkat tangan di. Silakan Bapak Ibu mungkin berbagi pengalaman bagaimana siasat ada permasalahan di sekolah kita tentang budaya positif. Karena budaya positif ini banyak budaya negatif yang ada di sekolah kita daripada budaya positif. Silakan Bapak Ibu guru. Selain Bu Sur mungkin ada yang memberi pengalaman kayak mana siasat permasalahan budaya negatif yang timbul di sekolah kita. Bu Betty ini angkat tangan nih. Bu Betty, halo. Bu Betty. Halo Bu Betty. Bu Betty ngangkat tangan dari tadi nih. Lupa nurunkan mungkin. Lupa nurunkan mungkin ibunya. Oke, ini ada sebelum kita refleksi. Sebenarnya pengalaman budaya negatif itu banyak di sekolah kita ya. Cuma yang berbagi pengalaman baru Bu Sur. Sekarang saya mau minta pendapat dengan Bapak Ibu guru tentang budaya negatif sekolah kita. Contoh yang pernah kami berbagi pengalaman di grup CGP, rata-rata anak kita ini, Bu Sri, storing nih Bu Sri. Oke, contoh kasus yang pertama gini. Mapel, ini ada Bu Sur yang masih aktif di sini. Mapel bahasa Inggris. Anak itu sering tertidur, apalagi jam siang, itu tertidur lagi. Ya bagi guru SMA itu, anak-anak itu sering tidur. Terus dikasih penjelasan jangan tidur, masih juga tidur. Nah itu kayak mana Bu Sur selagi guru bahasa Inggris, bagaimana siasat anak yang sering tidur, bagaimana nih solusinya supaya anak itu aktif dalam pembelajaran bahasa Inggris Bu Sur? Tidur terus, setiap pelajaran tidur. Apa sebagai guru bahasa Inggris bagaimana cara siasat supaya anak itu senang dengan pelajaran bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu banyaklah membosankan ya, karena sudah survei baik guru SMA, SD, kalau pelajaran bahasa Inggris itu anak itu sering tertidur, sering tidak aktif. Gimana Bu Sur? Pengalaman Bu Sur? Oke. Saya tanggapi ya Bu Meli. Terima kasih. Seperti apa yang sudah Ibu Meli sampaikan tadi, itu memang ada terjadi di dalam kelas ketika saya lagi mengajar. Ya, bermacam lah hal-hal tingkah anak yang ada di perbuak. Ini mungkin adakah mungkin dia ingin perhatian kita tertuju kepada dia, atau memang dia sengaja dia tidur, ngantuk kali, apa tugasnya semalam, kita kan tidak tahu. Nah, kalau Ibu Meli bertanya bagaimana Ibu Sur mengatasi hal yang seperti ini, ya, saya akan coba menjelaskan trik yang saya lakukan. Pertama saya dekati anak itu, saya bangunkan, kemudian saya suruh cuci muka Ibu Meli. Cuci muka dulu, setelah segar dia kelihatan, dia masuk, kemudian saya tanya, kenapa nak tidur? Jam berapa kamu tidur semalam? Oh ternyata anak itu, ya namanya kita di desa Bu Meli, beberapa bulan yang lalu itu tidak selalu ya, ada saat-saatnya dia. Lupa saya tanya, ya alasan dia itu masuk akal kita juga. Alasannya, Ibu saya ngadang duren tadi malam dengan orang tua. Oh pantas kamu ngantuk, kata saya. Nah besok jangan lagi sampai larut malam nak ya, boleh bantu orang tua tapi jangan sampai larut malam. Nah ayo nak semuanya berdiri, ayo berdiri, walaupun yang ngantuk yang tidak ngantuk ayo berdiri. Kita lakukan senam atau relax body sejenak dulu ya. Saya suruh jongkok, berdiri, jongkok,
hadap kanan, hadap kiri, angkat tangan, pegang lutut, sehingga mereka akan segar kembali. Jadi hilang ngantuknya. Kemudian suruh duduk. Sudah duduk, ayo nak kita let's sing a song. Mari kita bernyanyi dulu sejenak ya. Bawakan lagu yang gembira ya, lagu anak-anak. Nah, sehingga suasana akan baru kembali terhadap anak kita, baru perhatiannya terfokus kembali ke belajar. Baru kita lanjutkan pembelajaran. Nah, itu trik saya Ibu Meli yang saya lakukan, yang sudah pernah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bagi pengalaman, mungkin ada guru bahasa Inggris lain yang memberi trik gimana gitu. Nah, kalau dari Bu Sur itu mendekatkan ke anak, menanyakan dulu apa permasalahannya. Mungkin dari guru lain bahasa Inggris ini, kenapa anak ini selalu tertidur ini? Kayak mana triknya? Kalau Bu Sur itu anak-anak karena alasannya karena ngadang durian. Tapi kalau sekarang ini Bu Sur tidak mesti ngadang durian karena anak ini sering bergadang menggunakan HP Bu Sur. Itu permasalahan rata-rata yang terjadi sekarang Bu Sur. Anak-anak itu tertidur itu bergadang. Nah, bagaimana Pak Topik yang guru bahasa Inggris, Bu Wati yang ada bahasa Inggris di sini? Minta berbagi pengalaman. Bagaimana trik Bapak Ibu guru yang ngajar bahasa Inggris ini? Halo Pak Topik. Atau guru lain pengalamannya anak sering tertidur itu. Kalau Bu Sur tadi pendekatan secara langsung ya. Bu Sur itu menggunakan posisi kontrol itu manajerial apa Bu Sri? Manajemen apa Bu Sri? Bentar Bu apa Bu Sri? Pak Topik, mana pengalaman Bu Topik, Pak Topik? Halo Pak Topik. Oke, ada yang guru bahasa Inggris lain yang ngasih tambahan? Oke, ini ada yang bertanya, yang angkat tangan. Silakan Bu Nur Ainun. Bu Ainun. Halo Bu Ainun. Bu Ainun. Halo. Assalamualaikum Bu Ainun. Bu Ainun. Halo, Bu Ainun angkat tangan nih, riset tangan nih. Silakan Bu Ainun memberikan tanggapan atau saran, boleh. Ini selamat datang Bunda Ses. Walaupun di rumah nge-zoom ya. Terima kasih waktunya. Bu Ainun angkat tangan, ada yang mau ditanyakan atau memberikan saran atau berbagi pengalaman? Oke, Bu Ainun lagi sibuk. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau memberikan pengalaman tentang budaya positif. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi atau sudah itu kita refleksi? Bu Ses, apakah ada yang perlu ditanggapi tentang budaya positif? Pengalaman, kita berbagi pengalaman, diskusi Bu Ses. Pengalaman budaya negatif yang ada di anak kita sekarang. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi dari saya. Mungkin boleh berbagi dengan Bapak Ibu Guru tentang budaya negatif yang ada di sekolah kita. Ini dari pagi sampai siang, anak kita ini payah untuk disiplin tentang baju di luar. Nah, bagaimana Bapak Ibu menanggapi kesepakatan kita bersama selagi kita seorang guru atau pendidik di SMP 1? Bagaimana kesepakatan kita bersama cara mengatasi baju yang sering keluar? Nah, mohon tanggapannya Bapak Ibu, kita sepakat di sini. Mumpung ini materinya tentang budaya positif, mungkin apa Ibu Guru yang bisa memberikan saran serta bagaimana usulan Bapak Ibu supaya anak itu berhenti selalu disiplin tentang baju ini. Apa kita koyak bajunya, kita gunting. Sedangkan di hukuman itu tidak boleh hukuman fisik loh, hukuman tidak boleh hukuman badan, harus hukumannya sifat
Lisan ya. Kayak mana Pak Madi selaku guru BK di sini, Bu Lydia atau Bu Ses senior yang ada di sini? Ada soalnya gini Bu Ses yang sudah saya sampaikan. Budaya negatif yang ada pada anak, semua anak khususnya laki-laki itu bajunya sering keluar Bu Ses. Kayak mana nih? Silakan menanggapi. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pendapat saya, budaya negatif atau budaya positif. Kita ambil dulu budaya negatif. Seperti yang kita ketahui, anak kita di SMP itu mungkin lebih dari 50% mempunyai perilaku yang berbudaya negatif. Ya, betul. Tadi disebutkan salah satu contohnya baju sering keluar. Ya, waktu apel pagi baju rapi masuk ke dalam. Ya. Setelah itu baju keluar. Nah, tetapi yang sering baju keluar orangnya itu juga. Ya, nah itu yang kita perlu kita apa Bu Ses? Gimana Bu Ses? Ya. Guru senior di sini sudah puluhan tahun. Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya siswa yang berbudaya negatif itu diberikan pembinaan oleh guru. Pertama guru wali kelas dulu, guru mata pelajaran, terakhir ke guru BK. Dipanggil, diberikan pembinaan, kemudian mereka disuruh membuat perjanjian. Kalau 3 kali sudah membuat perjanjian, panggil orang tuanya. Nah, gimana solusi orang tuanya dengan perilaku anak yang seperti itu? Kalau hanya kita guru saja yang akan merubah perilaku dan karakter siswa, saya rasa tidak bisa. Kita harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, gitu. Dan seluruh stakeholder sekolah harus bekerja sama, harus bersatu. Setiap guru harus menegur setiap siswa yang melanggar aturan atau yang berbudaya negatif. Nah, itu pertama. Ibu Meli. Ya. Tidak usah ditanya, tidak usah dipukul, hanya dipanggil, diberikan pendekatan secara persuasif. Nah, pendekatan, pengertian, sehingga mereka sendiri menyadari kalau perilaku itu salah dan dia mau merubahnya. Tapi kalau dengan kekerasan, kita kata kasar, mungkin anak-anak itu tidak bisa. Nah, pendekatan secara hati ke hati seperti itu. Ya, Bu Sri ya. Benar Ya. sekali. Ada Bu Meli. ya. Ya, saya kira itu dulu Bu Meli yang dapat Bunda sampaikan. Bu semua gabung. Kita kan Bu semua gabung Bu Ses. Ada yang lain yang mau menanggapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Ses. Kalau Bu Ses tadi memberikan pembinaan dari BK dulu Bu Ses ya, selaku orang tua di sekolah. Sudah itu guru BK selanjutnya dengan orang tua. Mungkin ada yang lain, tapi anak itu selalu itulah dari kelas 1 sampai kelas 3 berakar, itulah pelakunya. Mungkin yang lain nih Bu Pipin ngangkat tangan tuh. Ayo Pipin, silakan ngasih komentar atau ini. Bu Betty juga ngangkat tangan. Silakan Bu Betty atau yang lain. Ya, Bu Sri, dapat Bu Sri. Baiklah Bunda, tadi saya sudah men-share screen, mungkin Bunda masuknya di tengah ya Bun. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah Bun ya. Nah, gini Bun, kita diskusi hari ini tadi sudah saya sampaikan tentang membuat sebuah keyakinan kelas Bunda. Jadi setiap wali kelas nanti bersama siswanya di kelas itu membuat keyakinan kelas. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa dari dalam kelas terlebih dahulu. Jadi kedisiplinan kelas itu dibuat berdasarkan perundingan bersama. Jadi dia anak-anak itu disuruh membuat sendiri, kita yang menuntunnya. Nah, apa saja. Jadi nantinya Bunda, kalau dia sudah melanggar, berarti dia melanggar peraturan kelas yang ada. Cara kita mengurangi kesalahan-kesalahan berulang kali, Bunda. Jadi kita buat keyakinan kelas.
atau perjanjian dalam kelas yang kita tempel di mana di setiap harinya bisa kita lihat kalau dia melakukan pelanggaran berarti dia melanggar keyakinan kelas yang seberapa. Jika itu tidak juga, Bunda, kita panggil, kita selesaikan dengan menggunakan yang saya sampaikan tadi segitiga restitusi. Cara guru menangani masalah Bapak dan Ibu. Nah, andai kata itu tidak juga bisa, berarti kita akan mengadakan parenting bersama orang tua. Ya, mungkin langsung kita serahkan ke Bapak Ibu guru yang bersangkutan yang menangani permasalahan di sekolah, yaitu BK Bapak dan Ibu. Nah, mungkin itu untuk solusi pertamanya Bunda ya, supaya anak itu sadar bahwa dirinya telah melakukan atau pelanggaran keyakinan kelas yang telah mereka buat. Nah, kalau sudah seperti itu, sebenarnya kalau kita gunakan segitiga restitusi itu Bunda, jadi dia akan merasa dirinya sudah melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Dengan demikian dia akan muncul dari dalam dirinya sendiri mengakui kesalahan itu. Jadi lama-kelamaan, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, dia akan lebih sadar gitu bahwa dirinya telah melanggar keyakinan kelas yang mereka buat berkali-kali. Nah, mungkin dari situ tidak mungkin sampai nantinya dia akan suatu saat nanti pasti dia akan mengurangi. Jikapun belum, ya itu tadi Bunda, langsung kita panggil kerjasama dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan guru BK atau guru-guru wali kelas atau Bapak Ibu guru yang lainnya. Itu aja Bunda, mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ini Bu Betty, Bu Nur Ainun, Bu Sur. Nah, siapa yang angkat tangan? Siapa yang... Halo Mbak Ainun. Mbak Ainun ini ngangkat tangan terus dari tadi. Oke, Bu Surniwati Kak yang mau nambah. Silakan Bu Sur. Hah? Bisa Bu Sur? Bisa Bu Sur? Hah? Halo semua besti-bestiku ya yang hadir di Zoom ini. Saya sedikit ingin menambahkan untuk kita semua. Seperti apa yang sudah dikatakan Bunda tadi, seluruh kelas memiliki kesepakatan kelas. Ya, sudah ada di dalam itu semua. Jadi, sekarang kita ini seluruh stakeholder SMP 1 Sarolangun harus mengetahui tentang kesepakatan kelas di setiap kelas. Itu untuk guru-guru semuanya. Kalau untuk masalah orang tua, itu di awal sudah kita kasih tahu apa-apa peraturan kita di sekolah. Dan juga BK kita juga sudah tahu. Nah, untuk itu, mari kita seluruh majelis guru dan stakeholder, baik itu pustaka maupun itu nanti TU dan segala macam pengaman sekolah kita, kalau sudah tahu itu kesepakatan kelas itu isinya, terutama yang ditonjolkan tadi adalah pakaian di luar, kata Ibu Meli. Kemudian yang setiap hari yang dominan yang sering kita umumkan, masalah kantin jajan anak-anak kita. Dilarang membawa ke lingkungan sekolah makan di kantin. Tapi setiap hari tetap jajanan sepanjang jalan di sekitar sekolah kita. Nah, ini seluruh guru harus bergerak. Jangan malu, segan atau membiarkan anak seperti itu. Contoh pakaian di luar. Pas di gerbang kita nampak, suruh masukkan. Berjalan dia 3 meter, 5 meter, ketemu guru bajunya di luar lagi. Tegur, jangan kita bosan-bosannya. Kekompakan itulah yang kita minta dari kesadaran seluruh guru maupun pegawai kita di sekolah. Kalau ini sudah serentak, kita lakukan dulu dalam minggu atau 2 minggu atau 1 bulan.
nanti anak akan terbiasa, sudah membaur dengan dirinya. Ya, nama anaknya kita kan tidak cukup 1 kali, 2, 3 kali kita himbau seperti itu. Terus menerus. Kalau lama-lama nanti dia akan terbiasa sendiri. Dia akan sudah, oh, perilakunya itu akan muncul lagi nanti. Oh, sekarang tidak bisa pandang-pandang lagi. Kalau dulu ya, dengan bapak ibu itu kita baju santai aja di luar. Tapi kalau ketemu bapak ibu guru sekarang ini tidak bisa kita. Jadi dia bisa berubah. Itu menurut saya kita dulu. Ibarat memandikan kambing. Ya tuannya dulu masuk air. Baru kambing yang ikut. Nah, terjun kita dulu semuanya ke situ. Nah, inilah yang nampak terik bagi saya untuk ke depan. Mari kita bergandeng tangan untuk seirama selangkah. Mudah-mudahan apa yang diciptakan oleh, yang ditemukan oleh guru CGP, kita akan dukung bersama-sama demi kemajuan sekolah kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan dari Bu Sun. Ada lagi yang mau tambahan? Ada lagi? Ini bapak-bapak nih tidak ada yang ini ya. Bapak-bapak kayak Pak Madi mana nih? Ada di sini bergabung tapi belum ngasih suaranya nih. Ada tambah lagi tentang budaya positif karena waktu ya Bapak Ibu. Ada lagi selain 3 soal tadi, 3 contoh kasus tadi. Ada lagi mau ngasih tambahan atau soal? Oke, kayaknya Bu Ainun telah mengangkat tangan. Bu Ainun, halo Bu Ainun, angkat tangan. Bu Ainun angkat tangan. Ada yang ditanyakan? Saya Bu Say. Oh itu. Bu Betty, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita refleksi sebentar. Mungkin ada yang mau ngasih refleksi tentang kegiatan hari ini. Bu Sri, ada refleksi dari Bu Sri? Boleh Bu. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum merefleksi saya tambahkan sedikit. Tadi belum saya singgung tentang posisi kontrol guru Bapak Ibu. Tadi ada 5 posisi kontrol guru. Setelah saya baca, ternyata posisi kontrol seorang guru yang terbaik itu adalah sebagai manajer Bapak dan Ibu. Nah, jadi nanti saya share Bapak dan Ibu ya PPT-nya supaya kita baca-baca lagi, karena selama ini saya jujur, saya sendiri, tidak Bapak Ibu semua, tapi saya sendiri kalau saya hubungkan dengan posisi kontrol guru, saya ada di posisi nomor 1, yaitu sebagai penghukum. Dan mulai dari sini saya akan memperbaiki Bapak dan Ibu, ternyata yang terbaik adalah posisinya sebagai manajer. Nah Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan refleksi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Silakan Bu Meli. Apakah ada Bapak Ibu guru yang memberikan refleksi? Kami beri waktu. Oke, kalau tidak ada, saya akan merevisi tentang kegiatan hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Pertama, dari budaya positif dari beberapa contoh yang telah kita paparkan tadi. Intinya di sini kita harus kerjasama. Baik guru, siswa, semuanya harus kerjasama ya. Khususnya guru itu harus memberi tauladan yang baik bagi siswa. Baik berpakaian semuanya, perilaku, ucapan, semuanya harus baik di depan anak. Sudah itu, yang kedua, guru harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ya, karena manajer ini yang paling ideal untuk guru dari 5 posisi kontrol. Posisi kontrol manajer itu adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Selanjutnya, memberikan solusi dan tanggung jawab terhadap siswa. Untuk yang masalah kenakalan atau budaya negatif itu, di sini adanya peran guru. Guru, intinya guru, semuanya guru. Guru, baik guru mapel, guru BK, itu ada peran orang tua untuk menanggung jawab anak tersebut. Terakhir, kepala sekolah. Untuk keyakinan kelas, keyakinan kelas itu bisa di sekolah, bisa dengan guru mapel yang langsung berhadapan dengan siswa. Kalau dengan wali kelas itu sekedar di papan tulis. Kalau
keyakinan kelas itu untuk guru yang ngajar saat itu, Bu, bisa membuat keyakinan kelas. Ya, banyak, Bu, tapi intinya setiap ada berhadapan tatap muka dengan siswa itu harus aku udah ada itu ya, udah ada pengenku tadi ya. Coba tengok. Iya. Aku mati mic-nya tuh ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan refleksi. Mohon maaf tadi saya sudah panjang lebar ngomong tapi tidak saya on-kan. Mohon maaf, saya sambung kembali. Dari kegiatan kita hari ini saya akan memberikan refleksi sekilas. Pertama tentang budaya positif dari pemaparan tadi. Pertama, adanya keyakinan kelas, mulai dari wali kelas, boleh dengan guru mapel, ya. Selanjutnya, posisi kontrol itu yang paling ideal itu untuk guru itu manajer, ya. Selanjutnya, ada kerjasama semua pihak, baik guru, siswa, semuanya harus kerjasama. Guru harus memberikan tauladan yang baik bagi siswa, mulai dari penampilan, ucapan, baik perkataan atau pergaulan sehari-hari itu harus memberikan tauladan bagi siswa. Untuk segitiga resolusi tadi, siswa kita harus ada pendekatan, ya. Kalau ada masalah dengan anak, jangan di depan siswa lain kita memanggil, harus ada ruang khusus. Jangan sampai anak itu malu di depan siswa, ya. Untuk yang permasalahan anak itu tidak harus ke guru BK, kita selesaikan dulu guru mapel. Panggil anak itu secara individu, analisa dulu permasalahannya, baru kalau tidak bisa dengan guru mapel baru ke guru BK, lanjut ke orang tua. Itulah refleksi dari saya atas kegiatan hari ini. Terima kasih waktunya Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu siang hari ini, sudah 1,5 jam. Mudahan kegiatan ini berlanjut sampai bulan Oktober. Kami mohon dukungannya serta waktunya. Kami harap untuk rekan-rekan lain mengikut harus daftar calon guru penggerak biar kita berbagi lagi tentang ilmu yang dapat di calon guru penggerak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas dukungannya. Sampai jumpa. Pelope. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada keperluan boleh meninggalkan. Foto bersama. Bentar. Hidupkan kameranya. Foto bersama. Kamera semuanya foto bersama. On cam. Ma'am. Lah hidup foto bersama dulu Bapak Ibu. On kan kameranya dulu. Senyumnya manis depan kamera, boleh jempol, pokoknya senyum berkoden. Makasih Bu Dwi, walaupun di sekolah SD ya, bisa ikut kegiatan Zoom kami. Terima kasih Bapak Ibu yang lainnya. Foto-foto. Kayak mana tangannya nih? Gini ya. Apa nih? Ini apa sih maksudnya nih Bu Meli? Ini Bu Maya, ya pendatang baru ya. Oh Bu Maya, ayo Bu Maya. Bunda mana? Bunda lagi masak. Muncul Bunda, kita foto bareng. Bu Sri fotoin di situ Bu. Bu Sri bisa foto situ kan? Screenshot, oke. Surniwati itu dulu nih nampaknya. Literasi. Ayo literasi saya screenshot Bunda. 1, 2, 3. Terus apa lagi ya? Semangat. Tangguh. Kita tangguh. 1, 2, 3. Terus apa lagi? Lope. Pakai lope dan ini. Nah, ayo 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. See you next time. Terima kasih atas dukungannya. Ketik dah. Udah balik kan? Udah balik dong. Udah balik dari tadi anak-anak dia balik. Iya ya. Makasih Bu Dwi.
Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Sarolangun, dan yang saya hormati rekan saya Ibu CGP, Ibu Sri Harwati, dan yang saya banggakan anak-anak kami sekalian. Untuk acara siang ini sengaja kami kumpulkan anggota OSIS karena modul ini berkaitan dengan peserta didik, ya. Untuk memulai aktivitas kita, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semuanya tundukkan kepala sejenak, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya itu pengarahan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Meli dengan Ibu Sri Harwati yang hari ini sedang membuat sebuah pengimbasan terhadap anak-anak kami, ya. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita ini tetap dan sehat, dapat melakukan pekerjaan kita dengan baik. Itu bisa duduk dengan baik. Ada kursinya, ya. Kepada Ibu Meli dengan Ibu Suryani, terima kasih atas waktunya hari ini untuk mengimbaskan budaya positif kepada siswa kita. Dan juga kepada anak kami yang hadir hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih banyak telah berkenan mengikuti acara ini walaupun sebagian sudah pulang. Ini adalah suatu momen yang Ibu tunggu-tunggu dan Ibu merasa sangat gembira hari ini semua pengurus OSIS bisa duduk di sini untuk menerima suatu kemajuan atau pembelajaran yang perlu kita terapkan atau laksanakan di sekolah. Kenapa OSIS yang harus di sini? Kan sudah Ibu bilang OSIS adalah sebuah tonggak yang paling penting di sebuah sekolah. Apapun yang akan terjadi di sekolah ini adalah OSIS yang berperan paling utama. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan OSIS. Jika OSIS berperan baik di dalam sekolah itu pasti maju. Jika OSIS berperan tidak baik, tentu sekolah akan mundur. Maka pada kesempatan ini OSIS dikumpulkan di sini semua untuk menerima sebuah pembaharuan ataupun motivasi inovasi yang namanya budaya positif yang bisa kamu nanti kembangkan, sebarkan kepada kawan-kawan yang lain. Oleh karena itu nanti anak-anak kami di sini, kamu mempelajari budaya positif itu apa dan bagaimana nanti implementasinya kepada yang lain, tentu kamu harus tahu. Tentu nanti di sini setelah ini menerima secara teoritis hari ini, Ibu akan melihat implementasinya atau prakteknya di lapangan. Model masalah budaya positif ini sangat-sangat baik sekali, tujuannya sangat bagus. Nanti akan kamu dengar penjelasan dari Ibu Sri Harwati dengan Ibu Meli apa budaya positif itu. Dengan begitu, sekolah kita secara umum akan menjadi maju jika bisa Anda anak-anak saya, pengurus OSIS bisa mengimplementasikan sekolah. Oleh karena itu, Ibu mohon dengarkan, resapi, kemudian boleh diskusikan bagaimana caranya nanti implementasikan. Saya hanya itu yang saya katakan kepada
anak-anak kami semua. Mudah-mudahan sekolah kita ini nanti akan maju berkat OSIS yang ada di ruangan ini. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Tepuk tangan dulu untuk OSIS. OSIS adalah tonggak sebuah sekolah. OSIS adalah merupakan tiang sebuah sekolah. Jika tiang itu roboh, akan roboh. Anda adalah. Oleh karena itu, laki-laki yang 6 orang terpilih itu sudah luar biasa. Sebanyak itu laki-laki kami yang terpilih. Saya lihat nanti implementasi kamu juga. Tentu perilaku, cara kerja kamu dengan yang lain yang tidak terlibat di sini pasti dan harus berbeda. Berbeda dengan tujuan perbedaan yang lebih baik dan positif. Itu yang saya harapkan. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon dicamkan dan dilaksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dirti yang telah memberikan arahan. Mungkin arahan dari pembina OSIS yang akan sampaikan oleh Bu Nur Ainur kepada Bu Nur Ainur, waktu dan tempat kami. Silakan. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu CGP Angkatan 10, Ibu Meli Suryani dan Ibu Sri Harwati. Selanjutnya anak-anak kami yang kami sayangi. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi kalian sudah menyelesaikan ujian terakhir ya. Dan kebetulan hari ini, siang ini, kalian sengaja dikumpulkan di sini untuk mengikuti pengarahan atau masukan-masukan dari guru CGP Ibu Meli Suryani dan Ibu Sri Harwati, yaitu mengenai budaya positif. Seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai bagaimana budaya positif, karena memang OSIS, pengurus OSIS itu adalah menjadi tonggak dari sekolah ini sendiri. Maksudnya sekolah SMP Negeri 1 Tarulangun, karena memang keberadaan kalian di sini di SMP ini, kemudian kalian dititipkan kepercayaan dan tanggung jawab untuk bisa memikul beban menjadi pengurus OSIS. Seperti kemarin-kemarin juga sudah sering disampaikan, ya, bagaimana OSIS itu harus bisa menjadi contoh bagi yang lain. Ingat itu, semuanya harus bisa menjadi contoh. Baik itu dari sikap, perilaku kalian, kemudian cara belajar, cara bergaul, etika, karakter kalian, itu semua, ya, pengurus OSIS harus bisa menjadi percontohan di sekolah ini. Dan bersyukur kalian memang orang-orang terpilih, sudah disampaikan orang-orang yang terpilih yang bisa duduk menjadi pengurus OSIS. Ya, tetap semangat, kemudian tetap ikuti apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh ibu-ibu berdua ini, yaitu bukalah matamu, saatnya
toilet na naman.